Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas uji homogenitas yang beranggotakan kelompok 1 Wilda Kholilia 2017-33054, yang kedua Muhammad Raisul Fadli 2017-33067. Normalitas. Sebuah data dikatakan normalitas apabila variasinya lebih dari 0,05, sedangkan data dikatakan tidak normal apabila variasinya kurang dari 0,05. Uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis variasinya relatif kecil. Gunawan 2016. Uji homogenitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis perbedaan, bertujuan untuk melihat kategori di dalam variabel memiliki varian yang setara atau equal homogen dengan cara membandingkan data empirik dengan data ideal. Nah, perhatikan tabel 5.1. Data penelitian kemampuan berpikir kreatif X yang bersimbol X dan prestasi belajar siswa yang bersimbol Y. Silahkan bisa dilihat perbandingannya cukup sedikit. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka homogenitas dapat diasumsikan apabila indeks skor variabel kriterium Y untuk setiap skor tertentu, variabel prediktor atau X selalu hampir sama-sama. Artinya varian kesalahan pada suatu nilai X adalah konstan. Nah, uji homogenitas biasanya digunakan untuk uji F, uji Bartlett, uji Hartley, uji Skeff, dan uji Levens. Uji F, uji Hartley, uji Skeff biasanya digunakan datanya memenuhi asumsi berdistribusi normal, sedangkan uji Levens digunakan apabila datanya tidak memenuhi asumsi berdistribusi normal. Yang kedua, penggunaan uji F, uji Hartley, dan uji Skeff memiliki kesamaan pada statistiknya, yaitu menggunakan statistik F. Nah, uji F. Uji F penggunaannya relatif lebih mudah, walaupun memiliki keterbatasan pada asumsi normalitas data dan hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua gugus data. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. Nah, itu ada dua rumus. Silakan dilihat dulu perbedaannya. Nah, prosedur penggunaan uji F. Ujilah pemenuhan asumsi kenormalan dari kedua gugus. Yang kedua, hitunglah nilai variasi ragam dari masing-masing gugus sampel, yaitu S2/1 dan S2/1 adalah nilai variasinya beragam. Yang ketiga, hitunglah nilai statistik F. F hitung dengan rumus. Nah, rumus di bawah ini bisa dilihat. Nah, bandingkan F hitung tersebut dengan nilai F label pada
signifikan. A per 2 derajat kebebasan pertama V1 sama dengan N1 min 1. Dan derajat kebebasan kedua V2 N2 min 1, atau yang bisa ditulis F A per 2 kurung buka V1 kali V2 kurung tutup, dengan N1 adalah banyaknya data pada gugus sampel pertama, N2 adalah banyaknya data pada sampel kedua, dan F A per 2 kurung buka V1 kali V2 kurung tutup sama dengan 1 per F A per 2 dikalikan kurung buka V1 kali V2 kurung tutup. Perlu diingat bahwa besarnya N1 boleh tidak sama dengan besarnya N2. 5 kriteria pengujian ini apabila nilai F A per 2 dikali kurung buka V1 kali V2 kurang dari F hitung F A per 2 dikali kurung buka V1 kali V2, maka diterima yang berarti kedua gugus sampel homogen. Nah, apabila nilai F hitung kurang dari F A per 2 dikali kurung buka V1 kali V2 kurung tutup, atau F hitung lebih dari F A per 2 kali kurung buka V1 kali V2, maka ditolak, berarti kedua gugus sampel tidak homogen. Nah, bisa dilihat sebentar. Nah, contoh uji F. Nah, diberikan data hasil belajar matematika siswa SMA sebanyak 30 orang pada kelas 10A dan 30 orang pada kelas 10B untuk topik bilangan berpangkat berikut. Nah, itu ada hasil belajar matematika siswa SMA kelas 10A dan kelas 10B. Nah, itu bisa dibandingkan. Silahkan dilihat sebentar. Nah, ini adalah data hasil belajar matematika SMA. Dari data tersebut sudah dianalisis. Silahkan dilihat sebentar. Nah, ini rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya dapat pula dihitung. Ada beberapa rumus, bisa dimengerti atau dilihat sebentar. Nah, itu rumusnya. Jika ditetapkan nilai A 0,05, maka nilai F A per 2 V1 kali V2 sama dengan 0,48, dan nilai F A per 2 kali V1 kali V2 sama dengan 2,1, karena nilai F A per 2 kali V1 kali V2
kurang dari F hitung, kurang dari F A/2 kali V1 kali V2. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua gugus sampel tersebut homogen. Nah, ini adalah uji homogenitas dengan SPSS. Bisa dilihat contohnya. Nah, ini klik compartments one day by ANOVA. Nah, bisa dilihat. Masukkan data variabel yang diujikan pada dependent list. Nah, itu ada contoh dependent test, tes awal dan tes akhir. Bisa dilihat. Masukkan variabel yang membedakan kelompok ke kolom faktor. Kolom faktor diisi dengan variabel kriteria yang membedakan kelompok data. Misalnya pada contoh dibedakan dengan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Pada contoh faktor tipe responden, klik option lalu centang homogeneity of variance test. Nah, kalau sudah, klik OK, hasil analisis ditampilkan pada jendela output. Nah, ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.